ciri yang lain hewan yang tak boleh dikonsumsi selain daripada hewan buas, selain daripada hewan yang bertaring? Yang ketiga adalah hewan yang mencari makannya dengan cara menyambar. Apa contohnya? Elang. Maka burung elang adalah burung di mana dia mencari mangsa, mencari makan dengan cara menyambar. Maka elang masuk dalam kategori hewan yang diharamkan untuk dimakan. Walaupun seseorang dapat menangkapnya, seseorang bisa menangkap atau mungkin mendapatkannya dengan cara menjerat atau mungkin dengan cara menembak, lalu hewan itu masih hidup, maka tetap saja tidak boleh disembelih karena ini merupakan bagian daripada hewan yang diharamkan oleh Allah untuk mengkonsumsinya. Lalu apa ciri yang lain? Ciri yang keempat, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hewan yang haram untuk dikonsumsi bagi kita kaum muslimin dan muslimat adalah hewan yang hidup di dua alam. Apa contohnya? Contohnya adalah hewan-hewan di mana dia mencari mangsa, bisa dia hidup di darat, tetapi dia juga bertahan hidup dan bisa mencari makan di dalam air. Maka yang seperti ini pun juga dilarang di dalam agama. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, apa ciri berikutnya? Hewan yang beracun. Jadi ada hewan yang dia ketika dihalalkan oleh agama karena di dalamnya tak memiliki mudarat. Tapi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh agama, pastikan bahwa di dalam larangan tersebut ada sesuatu yang mudarat. Selain memang syariat mengharamkannya, maka di dalamnya ada tingkat kemudaratan yang bisa menjadikan orang yang mengkonsumsinya menjadi tidak sehat, mendatangkan penyakit atau mungkin hal-hal yang lain. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan daripada ayat ini, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Setelah Allah memerintahkan kita untuk makan apa saja yang ada di muka bumi, tapi dengan catatan yang halal lagi baik, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada lanjutan ayat setelah halalan thayyibah, Allah menegaskan dengan larangan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Apa korelasinya Bapak Ibu? Apa hubungannya antara larangan Allah untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan, untuk tidak mengikuti apa yang menjadi bisikan setan dengan makanan ini Bapak Ibu? Karena manusia ini Bapak Ibu banyak yang tergelincir ke dalam api neraka disebabkan yang sejengkal ini Bapak Ibu. Hanya dikarenakan sejengkal orang kadang mencopet, hanya karena yang sejengkal orang mencuri, hanya karena yang sejengkal orang korupsi, hanya yang karena sejengkal ini Bapak Ibu orang makan harta yang haram, minuman yang haram. Maka apa risiko orang yang mengerjakan sesuatu yang haram, memakan dan minum sesuatu yang haram? Ujung-ujungnya adalah neraka. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman kita, akidah kita, dan kita dapat istiqomah dan ikhlas dalam menjalankan ibadah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya dan diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu